Saudara teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas Injil Matius 16. Sebelumnya mari kita baca Matius 16 dulu. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Untuk apa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki meminta tanda kepada Tuhan Yesus? Karena mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan mereka banyak tanda pada waktu itu, tetapi mereka tidak ada yang percaya lagi. Saudara, banyak orang Kristen ternyata mencobai Tuhan. Mereka hidup di luar kehendak Tuhan, mereka hidup tidak benar, tapi mereka berdoa minta supaya usaha mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka diberkati. Mereka punya bisnis kotor, mereka curang, mereka mencuri, mereka korupsi, tapi berdoa supaya usahanya berhasil. Saudara, jangan mencobai Tuhan. Tetap hidup benar dan lihatlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Anda. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ragi adalah bahan untuk membuat kue dan menjadi lunak dan harum. Ragi dimaksud sini oleh Tuhan Yesus adalah ajaran, karena kalau kita tidak waspada terhadap ajaran-ajaran sesat atau tidak baik, kita akan terbawa oleh ajaran tersebut. Contohnya kalau kita sering bergaul dengan kumpulan teman-teman kita yang selalu mengucapkan kata-kata kasar, lama-lama kita akan mengikutinya atau mengucapkannya. Oleh karena itu, kita harus menjadi lagi yang baik, memberi pengaruh yang baik seperti ajaran Tuhan Yesus kepada lingkungan kita yang baik di sekolah maupun teman-teman kita yang ada di rumah. Jadi, ajaran sesat menurut Kristen adalah ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Agar kita terhindar dari ajaran sesat, sebagai orang Kristen perlu memahami ciri-ciri dari ajaran sesat menurut Kristen. Berikut ciri-ciri ajaran sesat menurut Kristen. Ciri yang pertama yaitu memberi pemahaman kebenaran baru atau wahyu baru. Adanya keyakinan kebenaran baru atau wahyu baru yang dianggap lebih sempurna dari yang sudah ada sebelumnya merupakan salah satu ciri ajaran sesat. Salah satu contohnya adalah ajaran Mormon. Dalam ajaran Mormon merupakan ajaran yang meyakini adanya wahyu pada zaman modern, yaitu apabila Allah berbicara pada zaman dulu, maka Allah juga dapat menyatakan wahyunya pada masa kini. Penganut Mormon mempercayai ada 4 sumber firman, dan bukan hanya satu, yaitu Alkitab, Kitab Mormon, Doktrin dan Perjanjian, dan Mutiara yang berharga. Namun, Kitab Mormon dianggap sebagai kitab yang tidak bisa salah dan memiliki otoritas tertinggi. Ciri yang kedua adalah menimbulkan penafsiran baru. Biasanya ajaran sesat menggunakan prinsip hermeneutis. Namun, penggunaan hermeneutis hanya mendekatkan pada pendekatan tertentu saja. Salah satu contohnya adalah Children of God.
menurut penafsiran Children of God menjelaskan yaitu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya, bukan saja dalam hal harta benda, melainkan juga dalam pengertian tubuh. Selain itu, Children of God menggunakan pendekatan hurufiah secara berlebihan. Dan ajaran Children of God juga memperbolehkan di mana para anggota komunitas ini bebas melakukan hubungan seksual dengan sesama anggota, sekalipun hubungan pernikahan tetap diakui. Yang ketiga, pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus di ayat 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sama seperti Petrus, hidup kita pun dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan. Yang keempat, kita bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi batu sandungan, yaitu Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. kadang ada kesusahan atau kesulitan yang harus kita jalankan untuk mengikuti Yesus. Itu adalah ujian iman kita. Kalau kita bisa melaluinya, iman kita berarti sudah kuat. Barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal artinya apa? Menyangkal artinya mengatakan tidak. Anda yang ambil ya, tidak, itu kan menyangkal kan? Nah, menyangkal diri artinya mengatakan tidak kepada diri, kan gitu. Menyangkal diri artinya mengatakan tidak kepada keinginan sendiri, karakter sendiri, kemauan sendiri. Ya, melawan kemauan, keinginan, nafsu-nafsu, dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian Lukas mengatakan memikul salib dan mengikut aku.
Apa bedanya mengikut sambil memikul dan mengikut sambil tidak memikul? Ngikut sambil pikul, ngikut seseorang sambil pikul, dan ngikut sambil tidak pikul. Saya mau pakai ilustrasi untuk menjelaskannya. Seringkali di mal-mal atau di tempat-tempat keramaian, seringkali diumumkan begini, ditemukan seorang anak, ciri-cirinya begini-begini kan? Saya kalau dengar pengumuman seperti itu di mal atau di tempat-tempat ramai, ya, saya sering bertanya, anak itu kan pergi ke mal itu kan ikut mamanya kan? Dia pasti ikut mamanya ke sana. Tapi kenapa dia bisa terpisah dari mamanya? Karena dia ikut mamanya tapi tidak pikul apa-apa, tidak punya beban. Dia ikut mamanya tapi ringan. Dan sementara itu ada banyak godaan kan? Dia ikut mamanya, tapi ada mobil-mobilan bagus kan? Ada robot-robotan bagus. Jadi dia tergoda kepada hal-hal yang ada di sekitarnya kan? Dan tanpa sadar mereka dipisahkan oleh arus manusia yang banyak. Mengikuti Yesus tanpa beban, tanpa memikul beban dan tanggung jawab, membuat kita mudah tergoda, membuat kita tidak fokus. Sebaliknya, waktu kerusuhan Ambon, banyak sekali famili-famili kami datang ke Jakarta. Saya tampung di rumah kami, 19 orang. Tidur tidak masalah. Yang masalah ialah makan. Orang Ambon, terutama orang sekampung saya, nggak kerusuhan aja makannya banyak, apalagi kerusuhan kan gitu. Jadi makan itu masalah bagi kami waktu itu. 19 orang, tambah kami berlima di rumah, 24 orang kan, tambah seekor anjing. Jadi istri saya bilang begini, Pak, daripada kita beli eceran, mendingan begitu kita gajian kita langsung beli beras 3 karung, taruh di rumah, sehingga makan tidak masalah. Lauk selalu ada berkat Tuhan. Saya setuju sama pendapat istri saya. Jadi saya antar istri saya ke sana. Saya parkir mobil, saya duduk dalam mobil. Istri saya yang turun lalu belanja beras. Tak lama kemudian dia balik ya, dia balik ke mobil. Waktu dia balik ke mobil, di belakang dia ada tukang pikul yang pikul beras 3 karung ya. Anda bisa bayangkan, mungkinkah tukang pikul beras itu sambil pikul beras 3 karung, matanya jelalatan ke sana kemari? Menjadi murid Yesus bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita pikul, ada beban yang mesti kita pikul, ada tanggung jawab yang mesti kita pikul. Salib siapa yang kita pikul? Salib kita, bukan salib Yesus. Kita tidak perlu lagi memikul salib Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah selesai memikul salibnya. Tapi begitu kita mau mengikut dia, dia meletakkan salib di atas pundak kita. Dan salib itu wujudnya beda-beda. Salib saya dengan salib Anda beda, wujudnya beda, tapi hakikatnya sama. Hakikat salib adalah penderitaan. Tapi tidak setiap penderitaan adalah salib. Jangan Anda maling digebukin hansip babak belur, itu salib saya. Enak aja. Korupsi masuk penjara, itu salib saya. Tidak. Jadi hakikat salib adalah penderitaan, tapi penderitaan karena taat kepada Kristus. Karena taat kepada Kristus, saya menderita, itu salib. Saya bisa makan enak, bisa hidup enak, asal saya korupsi kan? Tapi salib artinya apa? Biarlah saya makan tidak enak, makan tak nyenyak, tidur tak kenyang, apa sih? Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak kan? Yang penting saya tidak korupsi, gitu. Anda sakit, ke dokter nggak sembuh-sembuh, tetangga bilang di Cikunir ada dukun kan? Salib artinya apa? Biar saya tidak sembuh, saya tidak ke dukun. Itu salib. Kalau doimu tahu doi, kalau doimu tidak seiman, ayo putuskan. Biar broken heart.
Yang penting saya tidak menyangkal Yesus, kan? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.